Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Sedulurku sekalian, kita kembali menelusuri Istana Kerajaan Wengker siang ini. Jadi kalau di buku Mbah Purwowijoyo kemarin, Ketuwijaya itu kerajaan, istana rajanya maksud saya. Jadi ibu kota kerajaannya itu diperkirakan di Kadipaten yang berbatasan dengan Setono. Ketuwijaya memiliki patih yang bernama Mapatih Prawirodahana. Mapatih Prawirodahana atau wilayahnya atau tempat tinggalnya Prawirodahana ini sekarang disebut dengan Irodahan. Kita melihat kembali kemarin bahwasanya Ketuwijaya, mungkinkah Surawijaya. Ini kita bisa menjawab bahwasanya beda orang katanya, beda orang. Karena apa? Raja Wengker biasanya tidak ada namanya makam. Jadi adanya adalah tempat pendarmaan. Karena kita tahu bahwasanya masa itu mungkin belum kenal makam mungkin. Jadi saya melihat itu nggak ada nama makam Ketuwijaya, itu tidak ada. Sampai ke dari Sampung sampai ke Suko itu ternyata belum ada nama makam Ketuwijaya. Mungkinkah ada makam lain atau bentuk makam atau tempat pendarmaan yang kemudian diistilahkan menjadi makam? Ini kita juga perlu penyelidikan ulang kalau hal ini. Karena apa? Karena kita melihat bahwasanya makam di Ponorogo ini tidak hanya menyimpan jasad, tapi juga menyimpan pusaka. Jadi makam itu tempat penguburan pusaka. Ada yang dimakamkan itu juga benda pusaka, ada yang dimakamkan itu ageman, dan ada yang dimakamkan itu jasad. Jadi ada tiga ini mungkin ya, tiga ini dulu yang saya ketahui tentang keberadaan makam di Ponorogo. Bahkan kita mengenal bahwasanya kalau ada kelompok kesenian itu yang sudah rusak atau sudah bongkor, istilahnya sudah tidak dipakai lagi, itu biasanya baju-bajunya ini kalau ya dimakamkan atau dipendem, dibongkor nih. Kesenian itu demikian. Oke sedulurku, marilah kita menelisik sebentar. Sekarang kalau kemarin kita mencari istana raja di Kadipaten sekitar Sobuno, sekarang kita di Kadipaten agak ngalor. Tadi saya juga terkejut, ternyata yang sebelah barat jalan menuju ke utara Gebang itu yang sebelah barat itu desanya sudah Patian Kidul, Kelurahan Patian Wetan ternyata. Nah, sedangkan Irodahan tuh terus lurus nanti mentok sampai jalan menuju jembatan Gantung Sebumbung itu. Sebelum itu belok kiri ternyata. Mungkin karena saya dari selatan ya. Jadi alhamdulillah saya bisa menemukan Masjid Irodahan. Di sana kita ngobrol sedikit dan kita juga ada menulisan sedikit. Nah, marilah kita lihat di mana letak Prawirodahana dan ada apa di sana. Benarkah Prawirodahana itu adalah Irodahan dari Prawirodahana? Monggo kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Sedulur sekalian, saya berada di Irodahan. Irodahan menurut buku Mbah Purwowijoyo adalah patih dari Wengker, yakni Prawirodahana. Kemudian lokasi Prawirodahana, tempat tinggalnya disebut Irodahan. Sekarang saya berada di makam Mbah
Gimbal. Makam Mbah Gimbal terletak di bawah pohon bambu di belakang Masjid Irodahan. Menurut Mbah Ihwan, salah satu penduduk yang berada di selatan Masjid Irodahan, Mbah Gimbal ini berasal dari Demak Bintoro atau dari Demak. Jadi Mbah Gimbal bukanlah Prawiro Dahono. Meski Mbah Ihwan juga mengetahui atau mengakui bahwa nama Irodahan itu berasal dari kata nama Prawiro Dahono, tapi Mbah Gimbal bukan Prawiro Dahono. Demikian kita juga maklumi bahwa pada masa pemerintahan Kerajaan Wengker tentunya tidak ada makam, terlebih bagi seorang Mapatih semacam Prawira Dahana. Seperti kita lihat ini adalah pendarmaan Bre Wengker, yakni Candi Surowono di Kediri. Ini pendarmaan Bre Wengker Kudamerta, yakni Bre Wengker di masa pemerintahan Majapahit. Meski demikian, kita juga harus mencari sisik melik siapa nama Mbah Gimbal, karena kita melihat di suatu tempat di sebuah kaki gunung ada penyakralan atau penghormatan tersendiri terhadap bocah-bocah Gimbal. Sementara itu, siapa Mbah Gimbal di Masjid Irodahan ini? Mbah Gimbal ada yang mengatakan dia adalah seorang musafir dari Demak, dan ini dibetulkan oleh Mbah Ihwan bahwa Mbah Gimbal datang dari Demak ke Ponorogo. Sedangkan yang berkaitan dengan Masjid Irodahan, Mbah Ihwan menceritakan bahwa masjid ini dulu adalah berada di Glagahwangi. Kemudian ketika kabupaten berada di kota timur, masjid ini menjadi Masjid Suronoto di Kabupaten Ponorogo. Lalu Kabupaten Ponorogo pindah ke kota tengah, maka masjid itu pun dipindah ke wilayah Irodahan, sehingga masjid ini cukup terkenal sebagai masjid tua di Ponorogo. Saudara sekalian, ketika saya mencari di Irodahan, adakah beteng pendemnya? Sekarang masih ada untuk Wengker ini. Namun di sini kita menemukan satu nama, satu desa, atau satu dukuh dengan nama Biting. Dan ini nama Sebrumbung, menuju jembatan gantung Sebrumbung. Kalau nama desa, sebuah wilayah bisa menjadi bukti sejarah keberadaan sebuah peristiwa masa lalu, mungkin nama Biting juga identik dengan beteng. Barangkali Biting di sekitaran Irodahan ini juga menjadi benteng pendem pada waktu itu. Hal itu bisa kita
lihat juga wilayah dan kondisi geografis di daerah ini. Di sini ada sebuah jembatan gantung yang menghubungkan antara daerah sini dan daerah Jurang Gandul. Menuju mendekati jembatan Seberumbung, kita lihat kondisi dan lokasi. Inilah jembatan Seberumbung yang konon katanya di lokasi ini hanya lorong. Ini menghubungkan antara kadipaten di daerah Witing dan juga ke daerah Jurang Gandul, Pak nggih. Lokasinya semacam ini, saudaraku sekalian. Ataukah mungkin bentuk-bentuk semacam ini juga bentuk benteng pendem dahulunya? Kita juga tidak mengerti. Sedulurku sekalian, demikian saja apa yang kita sajikan pada penelusuran Istana Raja Wengker bagian yang kedua. Semoga channel ini bertambah manfaat bagi kita sekalian. Akhirnya teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu.